Halo teman-teman, Hai. selamat datang di Nyari Bahan bersama Icun. Kali ini gue bersama Janit, Halo. Duta Pertemanan Ibu Kota, Putri Persahabatan. Putih Persahabatan. Ya, jadi itu adalah hal yang cukup membuat gue penasaran sama Janit gitu. Kayak, lu sadar nggak sih kalau lu tuh memang memang punya teman yang baik atau enggak? Maksudnya memang memang kayak orang tuh mudah berteman dengan lu gitu. Kalau itu gue sadar. Hmm. Dan kayak memang nggak tahu ya apakah ini traits bagus atau enggak. Tapi memang gue merasa diri gue juga sort of people pleaser. Yang akhirnya gue juga mungkin membangun pertemanan gue yang gue merasa banyak itu juga dari situ gitu. Karena gue selalu pengen membuat orang lain bahagia, tujuan hidup gue. Yang akhirnya mungkin itu juga jadi narik orang lah ke gue gitu. Atau melihat gue tuh sebagai orang yang mudah untuk di approach atau didekatin, dijadiin temen lah. I see. Nah, gue tuh salah satu orang yang tertarik, yang mendapatkan ketertarikan itu gitu. Setelah gue pikir-pikir gitu, akhirnya gue berasumsi kalau ada satu hal yang cukup jadi core-nya nih, yaitu adalah sincerity. Gue merasa setiap interaksi yang gue lakukan sama lu itu ya apapun itu ya, dalam chat atau respon apapun, itu ada sense of sincerity-nya gitu. Lu sadar akan itu atau it's just ya itu kayak automated aja gitu? Sadar iya, mungkin gue juga gue nggak mau overclaim self claim juga gitu. Tapi ya gue merasa respon apapun yang gue berikan ke orang sincere ya karena emang I try to be that juga aja gitu. Mungkin itu pun datang dari gue udah ngerasa secure gitu ya. Kalau misalnya gue mungkin di pertemanan orang lain butuh transaksional gitu kan, gue merasa kalau misalnya emang nih orang juga datang ke gue tidak sincere atau fungsinya transaksional, ya udah gue juga masih punya banyak teman lain lah kasarnya. Jadi gue tidak pernah merasa kayak takut kehilangan teman, takut kehilangan atau takut ya gitulah ya gitu, tidak punya teman apa segala macam karena gue merasa ya udah ntar juga ada lagi atau gue juga masih punya yang lain kok gitu kalau lo nggak sincere sama gue gitu. At least I try to be sincere to you lah. Tapi teman-teman lu pernah ngomong kayak gitu juga nggak? Apa? Kayak ya they're glad that they can feel your sincerity. Ya beberapa sih banyak yang suka menyampaikan secara verbal ya. Atau gue tuh juga suka banget ketika teman-teman gue tuh nulis surat ke gue gitu. Oh, Jadi ya? gue tuh paling suka banget. Jadi instead of ngasih gue barang, kasih gue surat tulisan gitu. Karena gue suka banget bacain. Mungkin orang tidak senyaman gue gitu ya dalam mengungkapkan perasaannya apa segala macam gitu. Jadi ketika orang menulis sesuatu tentang gue malah lebih senang banget sih dibanding dikasih barang. Emang love language gue juga words of affirmation. Ya gue adalah orang yang sangat bodoh akan love language. Oke. Tell me about that gitu, like apa dampaknya dari word of affirmation ke diri lu gitu? How ketika hal itu positif datang ke lu tuh apa yang ngebentuk lu? Apa ya? Nggak tahu. Mungkin gue melihatnya gue lebih di-valued aja instead of yaitu kalau lo gue nggak tahu deh lo tahu words of love language itu ada berapa? 5 kan 5 gitu kan. yang gue tahu. Kayak kalau physical attack salah satu. physical attack. Enggak sih, iya itu gue merasa kayak di love language yang lain gitu kayak misalnya acts of service, giving apa segala macam, it feels a bit again transactional gitu kan. Kayak misalnya lo kalau physical touch gitu kan, ya orang megang lo jadi kayak refleksnya megang balik gitu. Tapi ketika kayak words yang kata-kata yang keluar tuh menurut gue berarti lo udah se-vulnerable itu sampai lo mau mengungkapkan isi dari hati lo gitu kan. Dan ya gue lebih way appreciate that sih dibanding kayak hal-hal yang menurut gue ya udah given aja kayak acts of service ya you have to be nice to people, lo memberikanlah hati dan jiwa dan waktu raga lo ke orang itu ya udah given aja gitu. Jadi menurut gue kayak words of affirmation tuh level yang kayak berarti lo udah vulnerable enough lah sama gue gitu, lo sampai berani membuka dan mengungkapkan perasaan gitu sih. Menjadi orang yang vulnerable, menjadi orang yang sincere itu adalah trait yang lo
latih, lu biasakan, atau lu sadar akan itu dari kecil? Kayaknya gue udah cukup sadar sama diri gue dari kecil sih. Karena gue tipe yang gue gampang banget, gue cengeng banget. Gue kalau orang-orang bilang gue wear my feelings, wear my heart on my sleeve banget sih gitu. Jadi lo kalau gue lagi bete, gue lagi sedih tuh lo tau banget gitu. Dan I think dari kecil udah kayak gitu, jadi semakin gede juga itu yang gue merasa jadinya powerful sih. Kayak ketika apa ya gue tuh apa adanya gitu. Gue nggak menyembunyikan apapun. Gue vulnerable. In return gue berharap lo juga lo udah ngeliat nih gue se-vulnerable ini. Gue juga berharapnya lo juga vulnerable sama gue sih kayak gitu. Being vulnerable kan means lo menerima kalau ada hal buruk, maksudnya dalam artian perasaan lo disakitin. Yeah. And being a sincere person, pasti dalam perjalanan lu bukan pasti ya, apa ya, lebih kayak pasti kok. ada kemungkinan your core traits itu disalahartikan oleh orang, bahkan diciderai. Yeah, gitu. yeah. But then lu memilih untuk, ya maksudnya yang gue lihat ya, lu memilih untuk claim that back gitu. Despite everything that happened, how you bounce back with that gitu. Karena itu kan core traits ya. Jadi ketika ada yang menyentuh itu kan biasanya itu akan susah buat ngebalikin ke diri lo kan. Sementara gue melihat lo tuh kayak, ya lo tetap bisa menjadi diri lo yang seperti itu gitu. Kayak how you manage to keep that in yourself. Gue tuh kalau selalu ditanya ini, makanya gue nggak tahu lo menyadari apa enggak, gue very grateful for my friends sih. I feel like itu menurut gue hasil dari sincerity gue, dari gue being vulnerable gitu. Ketika jujur aja gue, I would never bounce back without my friends. Gitu. Jadi buat gue sangat mudah disakiti. Gue juga banyak banget lah cerita-cerita di bagian ya di bagian itu yang tadi menjadi power dan juga jadi kelemahan gue. Gitu. Tapi gratefully, thankfully gue selalu punya teman-teman gue banyak banget di sekitar gue gitu yang jadinya megangin gue gitu lah. Mungkin emang at some point gue jadi lumayan codependent lah ya with my friends gitu. But again, knowing that I feel so secure with the people that I have around me gitu ya. Gue jadi nggak takut gitu untuk kayak sakit, untuk sedih, apa segala macam, because I know that someone will help me bounce back sih gitu. Again, gue nggak pernah merasa ini tuh tentang diri gue sendiri gitu, karena again gue punya banyak banget teman-teman dan pegangan lah di sekitar gue yang akan membantu gue aja sih. Gitu. Wow, very positive. Ini kalau teman-teman gue lihat, pasti akan lihat, pasti akan lihat. But kenapa lu memilih untuk tetap menjadi positif? Karena I mean saat ini gitu ya, hidup sangat aneh menurut gue. Maksudnya di usia dewasa ini hidup sangat aneh, sangat cepat, dan sometimes the easiest way, the most comfortable way is to be transactional gitu. Tapi lu memilih untuk tetap menjaga itu gitu. Lu tetap be who you are gitu ya. How? And why? To be honest, kalau gue sebutin alasannya, menurut gue nggak sepositif itu. Kalau sekarang lo tanya kenapa gitu ya, gue merasa kayak ya udahlah, hidup tuh udah tinggal bentar lagi. It's not a positive thing, right? Tapi itu udah poin gue yang kayak, ya udah bentar lagi kiamat. Gue suka banget ngomong gitu kayak, udahlah guys, bentar lagi kiamat. Let's just be nice to people. Atau yang kayak gitu. Mungkin ada juga di bagian it's a bit depressing gitu, tapi gue ngerasa kayak gue kalau misalnya gue mati besok nih, gitu, I would be okay. Kayak gue merasa udah selesai aja itu sama hidup gue. Jadi di bagian situ yang gue juga ngerasa ya udahlah, ngapain sih dibikin ribet, dibikin apa segala macam gitu sih. Mungkin ya akhirnya itu hal-hal yang negatif justru bisa mendorong gue ke sesuatu yang lebih positif gitu, di bagian yang kayak ya udahlah, what's the worst thing that could happen gitu sih. Gitu. But ya itu kan jadi kayak thank you. Kan jadi dua hal yang saling bertolak belakang lah ya. Maksudnya
oke, lu mungkin, nah ini juga satu hal yang gue nggak terlalu paham gitu. Lu bilang lu udah selesai dengan diri lu sendiri gitu. Emang sebelumnya apa yang lu kejar gitu hingga akhirnya lu bisa merasa kalau oke, now itu maksudnya ya entah goalsnya sebelumnya udah achieve atau ya you find another avenue yang ternyata fulfilling lu gitu. I see. Gue, wow panjang banget nih kalau ditarik ke belakang. Ya nggak apa-apa. Tapi gue nggak tahu lo tau apa enggak gitu. Tapi I dealt with grief at a very young age. I lost my dad when I was like 10 years old. Gitu yang menurut gue semenjak momen itu terjadi banyak banget dalam hidup gue lah. Gitu yang menurut gue harus gue overcome. Gitu ya. Again, nyokap gue single parent, kita bertiga, kakak gue, adik gue gitu, berusaha mencari ya itulah ya sosok, terus gimana cara menjalani hidup dengan mungkin nyokap gue she's just a girl gitu kan, she's just a woman yang tiba-tiba ditinggal sama suaminya apa segala macam. Jadi di bagian situ gue merasa dari mulai umur 10 sampai sekarang gue 33 gitu ya, gue udah melewati banyak banget hal. Mungkin gue jadinya nggak punya certain goal, atau dulu mungkin akhirnya pernah punya certain goals in life, certain ambitions gitu. Tapi dengan gue menjadi lebih dewasa, dan gue menjalani semua sendiri dan mungkin ngeproses grief yang udah lama banget dan butuh waktu kan pastinya gitu. Itu jadinya gue udah tadi banyak melewati belokan dan mungkin jadinya ada yang satu jadi jalan pintas, ada yang mungkin awal tujuannya A, ternyata gue lebih suka C gitu. Jadi gue udah menemukan banyak banget hal yang pada saat di momen itu gue udah merasa kayak bukan udah selesai sih, lebih yang kayak gue udah cukup, gue akhirnya udah konten sih sama hidup gue gitu. Have seen the world. I feel like gitu. Have seen the world. Mungkin gue di umur segini ngomong kayak gini ya udah kayak apa sih gitu loh, baru 33 gitu kan. Gue belum melewati mungkin kayak pernikahan atau segala macam. Tapi menurut gue dengan gue dealing with grief at a very young age itu aja udah menjadi a different start buat gue dibanding sama orang-orang lain gitu sih. But kalau dari situ, so basically you have to be in a survival mode at a very young age. Yes. But now you are free from that kind of situation. I mean maksudnya ya tadi gitu. Maksudnya kan lu dalam pemahaman gue, when you are in a survival mode, being vulnerable di depan orang is a big no. In a way. Yeah, in a way. Tapi ya maksudnya lo dengan teman, bahkan maksudnya dengan gue pun gitu ya, circle kita beririsan banyak hal gitu yang gak dekat-dekat sama, tapi kayak I can feel that gitu. I can feel that, I can see that, dan maksudnya lo tetap terbuka itu kayak how, why? Mungkin tadi ya di sepanjang perjalanan gue survival mode gitu sampai sekarang mungkin hampir free lah, gue masih tetap merasa butuh ada remnya lah ya di bagian situ gitu. Gue melihat yang membantu gue again overcoming the survival mode atau yang menemani gue menjalani survival mode adalah teman-teman gue gitu, yang makanya gue terus again I don't know if it's a good traits or a bad traits atau tadi negatif itu membawa gue positif. Ketika gue being vulnerable, orang jadi ready to be vulnerable ke gue juga, dan itu yang ternyata ngebantuin gue in a long run juga gitu. Jadi makanya ya itu sih tadi gue ngerasa kayak gue tidak mungkin, gue selalu ngomong juga ke teman-teman gue very out loud that I would never ever be here without my friends, dan ya mereka lah menurut gue sosok-sosok yang sangat-sangat membantu gue sih melewati ini semua gitu. Jadi gue nggak pernah takut karena ya itu gue tahu being vulnerable sekarang nanti di kedepannya pasti bakal memberikan since being vulnerable and sincere sekarang, di kedepannya nanti akan memberikan gue juga hal-hal baik. Tadi mau nanya apa jadi lupa gue. Jadi so being close and being vulnerable with your friends also teach you to learn about yourself more.
I wouldn't, ya, in a way. Tapi buat gue heartbreaks with pasangan sih yang mengajarkan gue tetap gitu. Mungkin karena ya teman-teman gue nemenin doang, tapi kadang kalau udah bucin kan nggak kedengeran ya. Betul. Tapi akhirnya sampai ada satu momen ini gue jadi jujur nih kan ke internet, tapi ada satu gue di sebuah hubungan yang lama banget itu yang ya itu sih menurut gue ketika hubungan itu berakhir, something just shifted inside of me gitu, yang gue ngerasa kayak aku gitu ya, kayak oke, gue kayak udah nggak bisa kayak gini lagi deh gitu. Dan again di situ teman-teman gue cuma kayak kan gitu kan, kayak I told you so gitu. Tapi ya udah, itu sih menurut gue tetap ya let's be fair and be honest aja. Menurut gue patah hati di beberapa fase hidup ya tetap membantu. Wow. Ya, patah hati emang bikin kita melakukan banyak hal kan. Menjalani, merasakan banyak hal gitu. Dan itu juga, apakah momen itu juga akhirnya membuat lu menjadi DJ? Enggak sih. Tapi ketertarikan lu jadi DJ, ya maksudnya dia itu datangnya dari mana? Mungkin karena tadi ada sifat-sifat people pleaser gitu. Gue tahu kayak gue mungkin punya certain I wouldn't say aura or energy yang bisa ngebawa orang-orang jadi lebih seneng lah gitu. Dan gue ngerasa itu bisa disalurkan dengan menjadi DJ juga. Toh gue pede banget dengan selera musik gue gitu kan. Gue ngerasa kayak I have the ear gitu kan to be a DJ. Jadi buat gue itu perpaduan yang tepat lah. Gue bisa mengeluarkan energi gue, memberikan lebih banyak kesenangan ke lebih banyak orang tanpa harus kayak one on one kenal satu-satu gitu kan. At the same time ya showing off selera musik gue. Enak sih kalau misalkan lo ya showing off your selera musik dan orang-orang menikmatinya. Iya kan, bangga loh. Bangga. Tapi energi itu kan sangat besar. How you manage your day, your energy to survive the week? Semua orang selalu nanya gitu, karena gue juga nggak ngerti. Itu yang gue paling nggak paham gitu. To be honest, kayak semua orang selalu nanya, how do you find the time and energy to do all of the things that you do? Ya. Gue nggak tahu, honestly gue nggak tahu. Karena kalau misalkan gue perhatiin di Instagram gitu, setiap hari tuh lu pasti punya Insta Story. Oke. Maksudnya kalau gue setiap hari punya Insta Story pasti repost Doraemon hari ini gitu. Tapi lu tuh beraktivitas. Dan beraktivitasnya kadang ya sampai malam, ya, maksudnya itu gitu. Jadi kayak kapan lu bisa memanage waktu lu, atau sebenarnya lu punya formulanya sendiri untuk ya memanage energi lu. Mungkin tadi gue udah sadar kalau sebenarnya gue dapat energi tuh dari orang juga. Jadi ketika gue sendirian tuh gue gelisah parah. Kayak oh my god, gue harus ngomong, gue harus chat orang, atau orang tuh harus tahu kondisi gue sekarang gitu loh somehow. Jadi mungkin dari situ juga yang gue ngerasa gue bekerja, mungkin gue ketemu orang, setelah kerja kayak gue juga berusaha untuk kayak yuk makan, yuk dinner di mana yuk gitu sampai tengah malam. Baru abis itu gue tidur dan mengulang ini yang sama aja gitu. Mungkin hari ini beda-beda orang aja gitu sih. Lu nggak pernah merasa bosan? Bosan ketika gue nggak punya teman untuk dia. Itu akhirnya gue merasakan bosan tuh mungkin ketika di fase yang sudah mulai lebih dewasa gitu ya. When your friends get married, when your friends has kids. Dah di bagian situ tuh yang gue kayak oh my god, gue nggak punya temen ya. Kemarin tuh gue sempat mempertanyakan itu. Jadi yang kayak oh my god, teman-teman gue udah pada ada di sebuah fase hidup yang berbeda sama gue. Tuh poin kayak misalnya mau nongkrong aja kita harus punya Google Calendar ya gitu kan. Terus mau ngajak kayak nonton yuk, makan yuk tuh jadi sesuatu yang kayak semua harus plan dan harus dipikirin kan. Di bagian situ yang gue ada momen gue merasa sangat-sangat kesepian sih. Kayak ya ampun, gue kok mau pergi aja kayak susah banget ya gitu. Tapi how do I cope with that? Tadi balik lagi yang enggak juga. Akhirnya gue juga mikir kayak ya teman-teman lo udah punya anak dan punya hidupnya sendiri. Ya udah, gue biasanya nonton aja. Tapi itu kan juga butuh waktu penerimaan gitu. Lo maksudnya sudden itu kan apa ya? Kalau di pertemanan gue ngerasa kayak teman lo tiba-tiba punya hidup baru tuh it's a sudden change yang membuat gue juga kadang kayak fuck, gue gak punya teman gitu kayak
mungkin ada sisi patah hatinya. Do you feel that as well? Or lo ya karena lo memang memiliki empati, ya lo memahami kondisi itu pada umumnya. Mungkin at first adalah patah hatinya gitu, kayak salah satu sahabat gue banget, dia even pindah benua gitu kan, yang gue nggak bisa ketemu apa segala macam. Tapi satu hal yang akhirnya gue sadarin, kan nggak tahu ya, gue suka baca di internet lah, ketika temen lo menikah punya anak tuh udahlah mereka nggak akan punya waktu apa segala macam. Tapi somehow it didn't happen with me. Kayak even my friends yang punya anak, yang menikah punya suami apa segala macam, mereka tetap mengusahakan gitu. Mungkin ya tadi kita boleh nggak H-3 ngasih taunya apa segala macam. Dari situ sih penerimaan gue yang kayak, oh my friends bener-bener nggak pernah pergi gitu. Mereka cuma ya udah harus ada adjustment dikit aja. Itu sih. Makanya mungkin ada momen-momen di bagian yang kayak gue agak suka nggak relate lah gitu sama mungkin orang-orang ya di internet gitu, nggak suka curhat teman gue hilang apa nggak punya teman apa segala macam, karena somehow my friends just never leave. Yeah, sometimes people also forget that they are actually just one call away. Exactly. But you have to text first now. Exactly. Di bagian situ sih gitu. Yang awalnya gue juga kalau dulu kan gue sih paling yang gas aja kalau diajak gitu kan. Kalau sekarang memang ternyata effortnya Janet yang harus ngajak duluan nih. Gitu. Mereka jadi kaget juga kayak oh my god akhirnya lo ngajak gue gitu loh. Karena emang Karena gue juga orang yang seperti itu gitu. Maksudnya gue berteman tuh yang gue cerita sama lo kayak always in an intimate situation gitu. Jadi selalu diajak pergi, selalu diajak main ke rumahnya. Tapi ketika mereka itu, jadi gue kayak, gue bingung gue harus ngapain ya. Maksudnya gue nggak pernah melakukannya, tapi but then I also realize gitu kayak, your friends will always be one call away, but now please text first. Iya, betul. Ajak aja dulu. Emang somehow harus lebih proaktif sih. Semakin dewasa ya emang itulah kuncinya, lo lebih proaktif aja. Gitu. Karena they never left. Semua tuh cuma ada di kepala dan asumsi lo doang. Asumsi itu tidak baik. Betul. But do you have problem with being an empath? Gue nggak, to be honest gue nggak pernah merasa itu problem sih. Kayak I know that some people merasa kayak itu jadi burdennya mereka gitu kan, karena kayak the weight of the world somehow on their shoulder gitu. Gue nggak tahu ya, gue selalu merasa kayak I have too much love inside of me gitu. Yang pertama gue udah menyadari di banyak hubungan gue sebelumnya gitu, it become overbearing ketika diberikan ke satu orang doang. All the love and all the perhatian lah gitu. Akhirnya gue juga dari situ belajar yang kayak oke, gue harus nge-share ini tuh nggak cuma ke satu orang doang, tapi ke sekeliling gue. Mungkin ketika gue sudah mencapai that level of acceptance, ya udah kayak semuanya jadi lebih ringan gitu di jalannya. Ada momen tertentu nggak yang lo ingat hingga akhirnya this is what I do, this is what I am. Hingga akhirnya ya lo lebih bebas memperkenalkan diri lo sebagai Janet yang sekarang. Nggak ada, ya itu sih patah hati terakhir gue. Gitu, again ya mungkin itu hubungan terpanjang, terlama, termelelahkan lah ya pada saat itu. Again something just shifted I guess. Kayak mungkin satu kata atau kalimat yang gue masih ingat adalah di beberapa hubungan gue sebelumnya gitu ya. Tapi garis merahnya sesuatu kayak you're too much gitu. Mungkin di bagian situ yang udah terus gue dengar gitu, yang sampai kayaknya ada sesuatu yang salah dengan gue gitu. Gue being reflective juga yang kayak siapa lagi if I'm being too much for someone gitu, dan mungkin kuncinya bukan di satu orang tapi di 2 juta orang di dunia ini. That's a mindset. That's a really good mindset. Really? Yeah. Karena saya enggak. I feel terrible with people that close to me. But yeah, that's just another story. Again, balik lagi ke how you see your life is already full, being content with yourself. Tapi sebenarnya ada nggak sih kayak mimpi-mimpi kecil, mimpi-mimpi dari kecil yang sebenarnya belum atau ya long term goals yang lagi lu lakukan tapi kadang ternyata sulit untuk digapai karena the way that you are.
yang akhirnya bukan akhirnya harus lo tinggalkan ya, yang akhirnya kayak oke, it's fine gue nggak dapet itu, tapi I'm fine being myself right now. To be honest nggak ada. Buat gue kalau makanya setiap setiap orang nanya kayak cita-cita lo apa, to be honest cuma satu, gue punya toko kue, bakery, neighborhood shop gitu, yang dimana kerjaan gue cuma bikin roti dan membahagiakan orang di neighborhood itu aja sih long term gue yang itu menurut gue bukan karena personality gue, ya being realistic aja emang, mungkin financial gue belum bisa at that point lah di hidup gue, tapi selain itu kayaknya kalau lo nanya di fase gue yang sekarang, gue benar-benar udah let go of every like expectations in life in terms of like kenapa gue nggak bisa gini, kenapa gue nggak bisa gitu, ya udah di level yang kayak ini jalanin aja. Tapi kan itu expectation dari diri lo sendiri. Iya betul. How expectation dari orang lain terhadap lo gitu. How you manage that? Karena kayaknya itu juga in a way jadi tanggung jawab kita untuk memanage ekspektasi orang terhadap kita. Jujur gue nggak tahu sih sebenarnya ekspektasi orang terhadap gue apa gitu. Atau mungkin I'm always being so open to the world gitu that they feel like mereka probably nggak punya, gue nggak tahu ya gitu, mereka nggak punya harapan atau prejudice tentang gue gitu, karena ya udah this is Janit itu akan kayak gini gitu. Mungkin harapan mereka tuh cuma sesimpel kayaknya lo bisa deh nikah sama bule, lo pasti tinggal di Swiss lo apa segala macam. Gue cuma kayak amin. Udah itu aja sih harapan satu yang gue tahu, ekspektasi dan harapan orang-orang adalah kayak I just met someone very cool, very handsome, tall, katanya segede Jason Momoa. Kalau sahabat-sahabat gue kayak Janet tuh harus sama Jason Momoa gitu levelnya. Karena menurut mereka kayak I deserve so much in life, dan menurut gue pokoknya siapapun yang end up sama Janet tuh harus kayak bener-bener bisa membalas semua energi yang lo berikan ke dunia ini sih. Mungkin karena itu gue nggak bisa menemukan pasangan dalam hidup. Tapi orang-orang yang ya si pasangan-pasangan ini lu pernah lu kasih kue, cookies lu nggak sih? Karena gue adalah orang yang selalu jadi tester kan sebenarnya kan, kayak lu nge-tweet, lu nge-tweet kayak nih ada brownies. Oh my god, banyak. Dan cooks tuh selalu ada icon di baliknya. Gue bake ini nih, ada yang mau nggak di tweet? mau iya sumpah itu enak banget gitu, dan itu tadi itu juga jadi salah satu hal yang membuat interaksi itu ya maksudnya gue random tengah hari bolong ngechat lu minta dibeliin kue. Kalau maksudnya kita nggak deket-deket amat, lu bisa nggak usah gitu, tapi kayak udah ntar aja gitu, nggak usah respon atau ya udah ini gitu kan. Banyak hal untuk tidak melakukan itu, tapi lu melakukan itu. Dan gue menerimanya tuh, bahkan ya gue suka foto kayak Janit lo thoughtful banget gitu. Itu tuh gak cuma jadi wah udah mah cookiesnya enak, bakingnya enak, but the experience of it memorable ya buat lo ya. Parah. Itu ada satu hal yang gak bisa bikin gue lupa gitu. Okay. And do you always treat that to everyone? Of course. Buat gue sampai cerita gue paling suka tuh cerita kalau gue beberapa, ya mungkin di kantor, ya gue udah beberapa kali resign lah. Orang tuh kalau resign harus, gue tuh sampai sebutannya adalah Janet Claus. Karena lo semua harus melewati fase dikirimin hampers, dikirimin kadonya tuh juga sesuatu yang cuma lo sebutin kayak kita sambil jalan di mall gitu. Terus during your birthday tiba-tiba udah ada hal gitu. Cool. Gue nggak tahu, gue seneng aja. Tadi ya balik lagi, gue nggak tahu apakah itu positif or somehow toxic traits gitu. Tapi gue mungkin ada love bombing orang sedikit-sedikit. Tapi nggak tahu, gue seneng aja. Gue seneng banget aja ngelihat orang seneng, dan mungkin I feel like banyak banget orang yang sekarang ngerasa sedih karena they do not feel seen. Mereka tidak merasa dilihat gitu kan. Dan ya gue mau jadi antitesisnya itu gitu, karena gue beneran ngelihat lo gitu. Jadi kan banyak orang yang juga ngerasa kayak it's too much, udah mundur loh, jangan kayak gini. Tapi ya udah gitu, menurut gue kayak ya nggak apa-apa lah gitu. But maksudnya deep down your heart you just love taking care of people. I just love taking care of people very much. Kayak please ayo siapa yang mau gue take care of. Gue seneng banget sih, gue seneng banget.
Oke, sebagai putri persahabatan, ada nggak sih hal yang bisa lo bagikan gitu? How to be a good friend? How to be a better friend? Good friend is ya banyak lah gitu. Everyone has it, but how to be a better friend? Better friend, simply somehow. Menurut gue dari hal kecil aja, just remember the 3 things that your friend likes. That's it. Kayak listen gitu, somehow mungkin dengan gue juga berada di banyak orang ya gitu, di banyak circle, di banyak pertemanan, ketemu banyak banget tipe-tipe orang gitu. Satu hal yang gue sering banget temuin adalah mereka nggak nanya balik. Misalnya kayak kita merasa deket nih gitu segala macam, lo cerita tentang hidup lo segala macam, lo nggak nanya balik ke orang itu. Dan buat gue itu kayak boleh nggak gitu yang kayak gantian gitu. Mungkin ada momen-momen di mana lo butuh didengarkan apa segala macam gitu. But when you're trying to be close, getting to know people apa segala macam, how to build a genuine friendship, atau kalau lo mau being genuine with that person, lo tanya balik aja. As simple as that. As simple as that. Itu dan buat gue hal sesimpel itu aja banyak banget orang yang tidak mau. Bahkan even the boring questions. Even the boring questions. Makanya menurut gue tadi yang lama-lama akhirnya gue jadi inget, kayak tadi Icun ternyata punya abang kayak gitu kan, atau dia sukanya apa, temen gue yang ini kakaknya lagi di mana ya, segala macam. Hal-hal kecil di situ. Nanya balik. Yeah, it's very nice of Janet. Enggak, gue gak se-nice itu. Gue takut orang punya ekspektasi. Karena menurut gue itu yang jadinya mungkin itu yang jadi agak mengganggunya kadang. Maksud gue kayak, mungkin di mata orang, atau mungkin lo jarang ketemu gue, itu kan I was always being like a nice, positive energy around gitu. Tapi but you're just human. Exactly gitu. Ya mungkin banyak orang yang hanya melihat gue, ya ini kita cuma ketemu beberapa saat sekali gitu, atau mungkin lo cuma ngelihat gue dari Instastory gitu kan, ya kayak wah Janet hidupnya bahagia banget terus segala macam. Tapi kan dibalik itu kita cuma manusia, itu juga cuma sosial media. We just show what we want to show to people gitu. Nah, kadang kan karena lo nggak nanya, gue tidak ada obligation untuk cerita. Gue ngerasa gitu, kayak lo tipe orang, bisa jadi lo tipe temen yang cuma mau didengerin doang gitu. Tapi dari situ lo gue tahu, lo kalau misalnya gue cerita, gue kok nggak feel secure enough ya untuk cerita sama lo. I see. That's also be my problem ke orang-orang sih. Kayak orang-orang tuh kayak expect gue buat, mereka punya pertanyaan general. Ya misalnya kayak outing gitu kan pasti lo punya pertanyaan general. Iya. So gue tuh kayak bingung, gue harus ngomong dari mana, kayak just ask me gitu. Karena gue gak pernah tahu gue harus ngomong apa. But that's akhirnya gue juga belajar bahwa asking questions, even the boring questions, even the very very surface exactly question, surface level question is always the best way to start. Kayak makanya sekarang gue lagi juga membiasakan untuk nanya kayak how was your weekend? What did you do this weekend gitu. Ya mungkin kayak gue cuma main sama anak segala macam. Oh gitu. Main di mana gitu. Emang anak lo lagi suka apa? Menurut gue bakal trickle down to many things gitu. As long as you start. Kalau nggak dimulai udah diem-dieman aja deh. Sampai besok. Betul. Dan again gue gelisah banget kalau lagi diem. Gue kayak boleh nggak kita ngomong? Nggak boleh ada dead air. Nggak boleh ada dead air. Nggak boleh. I think this is the last question. Sebenarnya udah lu mention sih di awal, but I just wanna reiterate more. Akhir-akhir ini hal apa aja yang lagi lo syukuri? Apa ya? Oh ini kemarin gue juga, nanti mungkin kita wrap this up with this question juga gitu. Kemarin gue sempat ada house party dengan teman-teman gue. Pertanyaannya adalah 2025 highs dan lows-nya apa gitu. Yang somehow menjadi high and low gue at the same time is my career gitu. Gue kebetulan baru pindah pekerjaan. High-nya ya again gue achieve something, a new milestone lah in life gitu. Low-nya gue mungkin semakin kesini makin menyadari kalau tipe pekerjaan yang seperti ini tuh kayaknya bukan buat gue deh gitu. Karena tadi balik lagi gue ternyata kok yang gue pengen di dunia ini gitu untuk menyenangkan lebih banyak orang gitu. Yang which is mungkin
untuk gue makin menyadari kayak oke, gue tuh maunya beneran bikin orang seneng dalam format makanan. Gue masak apa segala macam. Ya mungkin di bagian situ yang gue jadi agak struggling. Oke, ini lo udah makin tahu nih gitu kalau misalnya ternyata I don't think you are made for this kind of work atau career gitu. Then what you gonna do? Itu yang mungkin menjadi pertanyaan yang mungkin nggak harus gue solve sekarang gitu, tapi kayaknya udah makin kenceng lah, udah makin clear lah, udah dapat clarity-nya. Itu sih kalau misalnya dari gue gitu, yang jadinya yang gue syukurin ya tadi somehow gue mendapatkan clarity yang mungkin membuat gue jadi lebih bingung gitu, but at the same time juga ya gue ternyata achieving new milestone in life sih. Kalau lo apa Cun 2025 high and low lo? High and low. Career so high karena somehow ada opportunity yang up for grab, tapi di satu sisi gue harus belajar, dan ini juga jadi salah satu medium gue untuk belajar. Oke. The lowest point, I think I'm always in the lowest point. Saya lowest point itu sebenarnya snowballing effect dari beberapa tahun lalu yang masih coba gue solve, tapi ya itu tadi gitu. Ketika gue menemukan ada high-nya, somehow it feels bearable. It motivates me aja, drives me, walaupun ya I need to have my strength and thoughts to buat dealing with the issues. Tapi itu sih ya being fun terus ya, memulai YouTube ini, ketemu teman-teman yang udah gue berinteraksi lama tapi jarang ketemu gitu, seperti lu juga. Iya betul. Itu juga sangat menyenangkan karena gue juga belajar banyak gitu dari interaksi ini. I think that's pretty much sums up my 2025 gitu. Pas banget ya, 2 minggu lagi. Pokoknya nanti kalau Jan Cooks buka, pesan. Ayo datang ke toko kue gue yang kapan ya jadinya, di mana ya gitu. Karena gue tidak merasa itu di Jakarta. Di Kalipalang. Bisa. Di Swiss gitu. Amin. Tapi gue nggak bisa tiba-tiba. Ini baking salah nih gitu. Dikirim gosennya ke Swiss ya. Iya, gitu. Susah. Oke dah kalau gitu. Terima kasih Janet atas waktunya. Sama-sama. Dadah.